Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam afdalal anbiya'i wal mursalin wa ja'alahu imamal awwalina wal akhirin sayyidil qaunain wa syafi'ith thaqalain mahbubin inda rabbil masyriqaini wal maghribain. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu ala nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Hadratul mukarramun li jami'il ulama wal kurama wal fudala, yang kita hormati dan kita muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, para ajengan, bil khusus keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, dari karuhunnya ke atas, dari mudir ma'hadnya yang sekarang, putra putri dan cucunya semuanya, semoga mereka semua Allah Ta'ala diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat, amin. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para habaibul kiram, para habaib yang kita hormati, Al-Habib Haidar bin Segaf As-Segaf, yang kita hormati Al-Habib Husain bin Yahya, Al-Habib Faik As-Segaf, Al-Habib Usman As-Segaf, baik yang datang dari Dauan Kadipaten, dari Cirebon, dari Dandan, dari mana saja. Mudah-mudahan perkumpulan kita bersama para habaib, para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan insya Allah kita berada nanti di akhirat di bawah liwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparatur pemerintahan desa Padarek ke bawah ataupun ke atasnya, hadirin wal hadirat, santriawan dan santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indah dan tenangnya malam hari ini. Kita bersama iktsaru zikri, memperbanyak zikir, wa qiraatis sholawah, dan membaca sholawat. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita ikuti bersama sampai nanti pulang ke rumah insya Allah menjadi sababiyah, menjadi nilai, menjadi musabab nanti di padang mahsyar kita mendapat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kita terus menerus tidak pernah bosan membacakan sholawat dan menyampaikan salam kepada kekasih Allah yang mulia, yang agung, Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-ahibba fi ridhaillahi ta'ala. Alhamdulillah, perkumpulan yang sangat luar biasa, dan terutama kita sangat beruntung bisa berkumpul, berjumpa dengan para habaib, dengan para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diistiqomahkan menjadi para pencintanya para habaib, amin. Saudara hadirin rahimakumullah, Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani yang mengarang kitab Syaraful Mu'abbad, beliau mengatakan maka nayuhimud dama illa damma wa maka nayahfadul jasad illal jasad. Tidak ada yang lebih mencintai darah kecuali darah. Tidak ada yang bisa menjaga jasad lebih daripada jasad itu sendiri, saudara. Oleh karena itu, sekalipun dalamnya cinta kita kepada para habaib, tidak mungkin bisa mengalahkan rasa cintanya habaib kepada para habaib. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersujud, tiba-tiba cucunya Sayyidina Hasan yang masih kecil, kira-kira di bawah umur 5 tahun,
nyamperin, duduk di atas pundaknya Nabi Muhammad yang sedang sujud. Ia dengan senang gembira Sayyidina Hasan duduk bermain-main di atas pundaknya Nabi sedang sujud. Apa yang dilakukan oleh Nabi, Rasul tidak langsung angkat dari sujudnya. Terus bersujud sampai puas Sayyidina Hasan di atas pundaknya Nabi Muhammad SAW. Setelah salam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau tidak mengangkat apa yang dikatakan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun cintamu ya Abu Bakar kepadaku, tidak akan mengalahkan cintanya Hasan yang baru umur 4 tahun kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu di hari ini, di tahun 2022 ini, kalau kemungkinan kita pernah melihat ada Habib yang namanya sudah besar, menurut akal kok seperti berseberangan dengan Habib yang besar yang satunya lagi. Anda tidak layak menilai dengan mata Anda. Anda tidak layak melihat dan menilai dengan akal Anda. Lebih baik serahkan semuanya kepada datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma berharap semoga berkah mereka kita mendapatkan naungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita bersama-sama, baik yang di atas panggung, di bawah panggung, ataupun yang sedang jaga di parkiran di sana, termasuk para pedagang, semuanya diajak untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawasul itu ada 3 jenis tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Tawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenis, saudara. Jadi diperbolehkan, diharuskan kita tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Jenis yang pertama tawasul bidzatihi, tawasul kepada zatnya Nabi Muhammad SAW. Tawasul kepada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Ini dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana tadi yang sudah diceritakan oleh Habibana Al-Habib Haidar As-Segaf. Suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid, seorang panglima perang waktu ketika khalifahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Khalid bin Walid mengambil rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dia lepas baju perangnya, dia lepas baju besinya, dia ambil rambutnya Nabi Muhammad SAW, diislapkan di dalam ikat kepalanya. Kemudian berdoa, Allahumma bi'azimi sya'rih. Ya Allah, dengan keagungan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Pulang dari perang, tidak ada sehelai rambut pun dari Sayyidina Khalid yang putus waktu perperangan. Tidak ada kulit yang tergores, tidak ada baju yang robek, berkeagungan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tawasul kepada Nabi Muhammad yang kedua, tawasul biruhi, yang dilakukan oleh para wali-walinya Allah dan para malaikat. Bahkan para malaikat sudah lebih dahulu bertawasul kepada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad akan dimasukkan ruhnya ke dalam perut ibunya, yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW yang mulia. Fa innan nural masun wasiril maknun alladhi aujadtuhu qabla wujudil asya. Diumumkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi, sesungguhnya ruh yang tersembunyi selama ini, yang kalian tanya selama ini selama ribuan tahun, aku akan turunkan ke dalam perut seorang ibu, seorang perempuan. Lalu setelah itu para malaikat melihat melayang ruhnya Nabi Muhammad SAW, dan segenap seluruh para malaikat dan seluruh penghuni surga bertawasul kepada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul yang ketiga adalah tawasul bijahi. Inilah kepada kita. Tuba liman lam yaroni wa amanabi. Begitu beruntunglah orang yang tidak pernah melihatku, tetapi ia selalu beriman kepadaku. Kita selalu bertawasul, Allahumma bijahi habibina Muhammad, Allahumma bihaqi habibina Muhammad, Allahumma bisirri habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita sedang tawasul terhadap keagungan, kemuliaan habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat al-akibba fi ridhoillahi ta'ala. Coba buka lagi kitab yang tipis itu, Tijan Daruri, Ibu. Di dalam kitab itu ada penjelasan sifat kudrot. Naon hartina sifat kudrot, Ibu?
Sifat kudrat naon hartina? Allah kawasa. Allah yang berkuasa. Allah yang berkehendak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini kudrat terbagi di dalam 7 ta'aluk. Ta'aluk pertama kade santri poho deui anu tukang khutbah Jumat teu apal-apal lebah dia mendingan ganti di kana muroki saudara. Era ku Imam Nawawi. Dina sifat kudrat ayat ta'aluk nu pertama namina ta'aluk tanziyatu hadis. Ta'aluk suluhil qadim. Nyaeta kaayaan Allah Subhanahu wa taala anu teu acan nyiptakeun nanaon tetapi sok sanajan teu acan buktos nyiptakeun nanaon Allah taala kawasa pikeun nyiptakeun sakabehna. Betul apa enggak? Tah ini ta'aluk sulukil qadim. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan sendirian saudara, belum menciptakan apapun, belum. Can aya nanaon harita komo orang Cipining can aya. Langit, bumi, surga dan neraka belum ada saudara. Malaikat pun tidak ada, begitu juga iblis dan syaitan belum ada. Saat itu Allah dalam keadaan sendirian. Kemudian Allah berucap untuk dirinya. Apa yang diucapkan Allah? Inni kuntu kanzan makhfi. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan, sesuatu yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena tidak ada yang tahu saat itu kecuali Allah Jalla Jalaluhu Al-Ahad Al-Wahdaniyah. Saat itulah Allah Ta'ala juga berucap kepada dirinya wa ahbabtul masyhuro. Sesungguhnya dan aku sangat suka dikenal, aku sangat suka terkenal, aku sangat suka kalau ada yang makrifat kepadaku. Itu kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara, Allah Ta'ala mulai menciptakan sesuatu, mulai meniuf, mulai meniuf. Tetapi gak usah dibayangin niupnya seperti ini tiupan ilahillah, tiupan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada tiupan itu langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung mengagungkan dan memuliakan Allah. Langsung begitu kenal dan makrifatnya kepada Allah sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu memahami dan mengerti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, harus diperintah dulu, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Hasil dari pujian itu Allah Ta'ala suka kepada apa yang telah diciptakannya. Allah jatuh cinta kepadanya. Kemudian Allah memberi nama dengan sebutan Ahmad. Sebutan Ahmad artinya orang yang begitu bagusnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut di dalam syariat namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun Allah Subhanahu wa taala hanya berdua saja tanpa ada langit, bumi, surga, neraka, hanya berdua terus-menerus dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai keluar hadis di dalam maulidnya Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Quraisyan kanat nuro baina yadayillahi azza wajal qabla ayyahluqu adama bi alfai am yusabbihu Allahu dzalika nur fatusabbihul malaika bi tasbih." Sesungguhnya orang Quraisy yang satu ini tiada lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala masih tercipta sebagai nur 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, nur itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur itu sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Patusabbihul malaika bitasbihi. Maka bertasbihlah seluruh malaikat dengan tasbih yang diucapkan oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah, begitu mulia, begitu agungnya nur yang satu ini, yang saat ini sedang kita peringati lahirnya, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita korbankan selama ini
Apa yang sudah kita niatkan pada malam hari ini, apa yang sudah ekspresikan pada malam hari ini, semua yang hadir di sini, insya Allah kita termasuk terhadap apa yang telah diucapkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraati. Siapa orang yang mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menjadi sebab dibacakannya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidak ada yang keluar dari dunia, tidak ada yang mati kecuali membawa iman. Amin. Wa yadkhuluna jannata bighairi hisab, dan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Mudah-mudahan berkah keagungan Nabi Muhammad kita semua diselamatkan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan berkah keagungan dan kehebatan dan kegagahan Nabi Muhammad kita ditolong di saat sakitnya sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kita dibela di saat menghadapi keadaan huru hara di alam kubur. Dan insya Allah di akhirat kita mudah-mudahan mendapat syafaat ujmanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua yang hadir di sini disenangkan hati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin rahimakumullah, jangan dulu pulang, ada satu lagi yang akan memberikan tausiah guru kita yaitu Al-Habib Husain bin Yahya. Mohon maaf dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan hadirin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.